Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah. Maaf, bisa pakai proyektor ya? Boleh. Bisa. Bisa, kamu bisa. Tekan gitu aja kan, startnya power. Tinggal dicolok aja. Posisinya kita dia. Baik, alhamdulillah pada pagi yang insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya ini. Tutupan tadi ya. Allah langkahkan kita, Allah berikan kita kemuliaan, Allah berikan kita taufik dan hidayah Sini. untuk melangkahkan kaki jasad kita ke rumah Allah yang tentu Allah memuliakan ini. Dan sebuah kesempatan yang indah bagi kita semuanya. Jadi Allah berikan kita kesempatan yang ini sangat kecil bagi kebanyakan orang. Kita bisa duduk di rumah Allah, Allah undang ke rumah Allah yang sangat mulia. Dan Allah mengatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, fahaqqun, wajib bagi Allah ayyukrima, untuk memuliakan siapapun yang datang ke rumahnya. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pagi ini adalah tema kita adalah untukmu yang sedang bersedih. Terus yang kesedih gimana Ustaz? Masa pulang ya kan? Kalau usah pulang ya Bu. Jadi yang tidak sedih ya ini bekal ya, bekal ilmu yang akan kita pelajari. Saya dulu juga pas waktu kuliah ya, masih bujang, belajar bab cerai ya. Bukan cuma nikah doang, bab cerai juga sudah saya belajar. Jadi insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang untukku yang sedang bersedih. Baik, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya adalah kehidupan dunia ini adalah ujian. Bagaimana kita tahu? Maka di surat Al-Mulk ayat 2, surat Al-Mulk ayat 2, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Nah, logikanya itu ya, kita
mati dan hidup. Kemudian Allah mengilir apa? Nggak bisa. Di sini Allah mengatakan Cahayanya. liyabluwakum, untuk menguji kami. Kelihatan. Jadi intinya Allah menciptakan kita untuk apa? Diuji. Jadi kita diciptakan sama dengan apa? Diuji. Hasilnya apa? Ayyukum ahsanu amal. Nah, agar kita menjadi apa? Sebaik-baik orang. Jadi Allah bukan menuntut kita sempurna. Gak mungkin hidup ini sempurna. Pasti namanya hidup pasti apa? Ya salah-salah dikit kalau apa. Tapi yang penting apa? Kita bisa lebih baik. Ahsan. Ahsan itu artinya lebih baik. Wa huwal azizul ghafur. Nah, ini adalah yang menjadi apa? Sebuah pedoman. Jadi nggak ada orang namanya hidup itu nggak diuji, nggak ada. Siapapun itu, dia baik orang taat kepada Allah, setaat apapun pasti diuji. Bukan berarti kemudian ya Allah saya sudah sholat, ya Allah saya sudah zakat, sudah sedekah, saya sudah menuntut ilmu, saya sudah melaksanakan semua perintah Allah. Jangan uji, nggak ada, tidak mungkin. Jadi bukan berarti ujian itu hanya untuk orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi apa? Allah mengatakan siapapun yang terlahir pasti apa? Diuji. Ini juga dalilnya adalah surat Al-Insan ayat 2 ya. Di sini ayat 1 dan 2, tetapi saya tulis cukup di Al-Insan ayat 2. Ketika Allah mengatakan inna khalaqnal insan, sama. Jadi Allah menciptakan manusia. Tujuannya apa? Nabtali, kami hendak mengujinya. Dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Jadi kita diperintah oleh Allah ini, kita dilarang jangan ini. Tujuannya apa? Ya kita diuji. Kita diuji. Maka nggak ada. Jadi kemudian bukan berarti kemudian kita lihat ya orang yang misalkan pejabat ya, kan lagi banyak tuh ya foto-fotonya pejabat yang lagi senyum terus ya, dimanapun lagi senyum, lagi berusukan kemana-mana senyum terus. Bukan berarti kehidupan mereka apa tidak pernah menangis, tidak pernah sedih. Atau misalkan kita lihat ya podcast atau kehidupannya kemudian live ya 24 jam, apakah kemudian mereka tidak pernah kemudian menangis? Mungkin orang lihat enaknya hidupnya bahagia terus, jalan-jalan, main dan seterusnya. Enggak, sama saja. Cuman apa? Mereka di depan layar berusaha apa? Bisa jadi nangisnya jauh lebih banyak daripada apa? Kita semuanya. Kenapa? Itu sudah menjadi sebuah hakikat kehidupan. Siapapun yang terlahir pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana dalilnya? Tadi sudah, yaitu surat Al-Mulk dan kemudian apa? Surat Al-Insan ayat 2. Jadi ujian itu adalah untuk semua orang. Tidak ada yang tidak mungkin tidak diuji. Nah, kemudian yang kedua apa? Ujian setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa kemudian mengatakan wah ujian dia enak. Ujian dia kemudian apa? Lebih enak daripada saya. Gak ada bu. Semuanya sama. Semuanya apa? Ujiannya tingkatannya apa? Sama sesuai dengan kemampuan apa? Masing-masing. Makanya ketika Rasulullah SAW pernah ditanya. Jadi ditanya oleh para sahabat, bahwa Rasulullah siapa sih ujiannya yang paling kuat, ya? Paling hebat, paling berat? Maka apa? Di sini Rasulullah memberikan sebuah jawaban. Clue bagi kita semuanya. Siapa yang pertama itu yang paling berat? Para nabi dan rasul. Itu pasti ya, para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu apa? Setingkat di bawahnya orang-orang soleh. Insya Allah ibu-ibu ini kan solehah semua ya, Bu ya. Amin. Ya. Jadi apa? Ujiannya jelas apa Bu? Bukan ujian anatika lagi, ya kan? Ujiannya harus lebih apa? Lebih tinggi lagi. Dan kemudian apa? Fal amsal minan nas, yang paling mulia, Dan kemudian apa? Di sini Rasulullah mengatakan, yubtala rajulu ala hasabi dini, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kemudian apa? Jika agamanya sholabah, kuat,
semakin kuat agamanya, maka apa? Ujiannya makin berat. Dan kemudian jika agamanya apa? Lemah, maka apa? Tujuannya apa? Tidaklah ujian itu berhenti pada seseorang sampai dia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Salah satu hikmahnya adalah itu. Kenapa? Kita lihat Rasulullah SAW adalah orang yang paling taat kepada Allah. Bahkan tidak hanya taat, yang paling dicintai oleh Allah. Ya kan? Bayangkan kalau saya misalkan yang punya teman gitu. Kemudian yang paling saya cintai, logikanya nih pasti apa? Dia paling saya beri, ya kan? Paling saya ini nggak mungkin dia saya puji terus kan? Tetapi apa? Ini Rasulullah SAW belum lahir sudah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lahir, ya? Ayahnya meninggal. Kemudian terlahir, setelah lahir apa? Ya, jauhan sama orang tua kandung, ibu kandung. Sekali dekat, baru beberapa tahun ibunya meninggal. Akhirnya bingung, ya kan? Dirawat siapa? Dirawat kakeknya. Dirawat kakeknya cuma beberapa tahun, kakeknya meninggal. Kemudian diperebutkan pamannya. Yang kemudian yang merawat Rasulullah, pamannya itu bukan paman yang kaya. Biasanya orang itu kan kalau orang nggak mampu dirawat, dididik, dibiayai sama pamannya yang paling kaya, ya kan? Tetapi nggak, beliau dirawat oleh pamannya yang paling miskin. Pamannya yang paling miskin. Kemudian Rasulullah umur 10 tahun diajak kerja ke luar negeri. Ke Syam itu kan luar negeri. Ke Syam itu luar negeri. Beliau jaga barang. Setelah itu beliau mengamal domba dan terus hidupnya miskin. Nah, kemudian setelah itu beliau menikah. Setelah menikahnya, anak-anak beliau wafat. Anak beliau wafat. Yang laki-laki pada wafat usia 2 tahun, lagi lucu-lucunya wafat. Qasim meninggal. Dan anak beliau meninggal, terus meninggal. Tinggal beberapa putrinya. Nah, kemudian akhirnya apa? Semua putra beliau wafat saat beliau masih hidup. Putrinya pun ada yang wafat. Bahkan beliau menyaksikan cucunya juga wafat. Bayangkan. Itu Rasulullah SAW. Belum kemudian dihina dan seterusnya. Jadi seluruh ujian manusia Rasulullah pernah mengalami. Rasulullah pernah mengalami seluruh ujian manusia. Hanya satu ujian manusia yang Rasulullah tidak mengalami. Apa itu? Cacat fisik. Rasulullah itu fisiknya sempurna. Kenapa? Tidak layak bagi Rasulullah untuk cacat fisik. Jadi makanya Allah tidak memberikan ujian fisik yang cacat. Ini adalah Rasulullah SAW. Maka di sini pagi ini kita akan membaca nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW tentang hakikat dari sebuah ujian. Kita akan membaca nasihat-nasihat. Jadi nasihat ini bukan dari saya lihat, tetapi dari Rasulullah SAW langsung, ya. Jadi pertama adalah ujian adalah tabiat kehidupan. Ujian adalah tabiat kehidupan. Di dalam surat Al-Balad, ibu ada yang sudah hafal surat Al-Balad? Hafal semua Ustaz, tapi hafal semua. Surat 4. Kita baca Bu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Apa artinya fi kabad? Dalam susah payah. Apa maksudnya? Susah payah ini gini. Jadi siapapun yang terlahir, baik yang muslim maupun non muslim, baik yang kaya maupun miskin, baik yang sosialnya tinggi maupun rendah, terlahir itu pasti nangis. Benar nggak Bu? Benar. Ya. Terlahir pasti setelah itu dia belajar tengkurap, ya kan? Susah nggak? Susah. Kemudian giginya tumbuh, sakit nggak? Sakit. Setiap belajar sakit, demam, ya kan? Semuanya.
Belajar jalan jatuh nggak? Jatuh. Sekolah capek ya, capek sekolah belajar terus. Semuanya mengalami nggak Bu? Mengalami. Jadi ketika kita belajar nih, kemudian kita belajarnya keras. Nggak cuma ibu semuanya sebenarnya, benar nggak? Allah telah mengatakan semua manusia itu diciptakan oleh Allah pasti terlahir dalam susah payah. Walaupun misalkan dia itu orang kaya, misalkan babysitternya misalnya ada 10, tetap sakit nggak Bu? Tetap sakit. Kalau berjalan tetap jatuh kan? Pasti jatuh. Nggak mungkin kemudian ketika dia lahir kemudian dituntut terus, nggak mungkin. Benar nggak Bu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kemudian dituntut, diawasi terus, nggak mungkin. Artinya apa? Bisa jadi malah dibiarkan jatuh, ya kan? Bisa jadi ketika misalkan dia mau belajar nih ya, kita tahu susah, misalkan matematika ya, bagi sebagian orang atau kebanyakan orang kan susah. Apakah kemudian orang tuanya terus membimbing terus ketika ujian? Kan enggak, ya kan? Dibiarkan susah, benar nggak Bu? Iya. Itulah hakikat sebuah kehidupan. Nanti kemudian masuk SMP ya, kuliah, semuanya pasti mengalami itu, ya kan? Cari kerja, dan nikah dan seterusnya, semua mengalami. Makanya kadang-kadang apa? Kadang-kadang ada beberapa orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan ya nggak nikah. Ya. Ketika sudah nikah, yang diharapkan ternyata apa? Mendapatkan suami yang mendapatkan selalu dia membuat dia menangis, ya kan? Ujiannya nggak pernah selesai. Setelah menikah, ya kan? Kemudian punya anak, pengen punya anak, bertahun-tahun nggak punya anak. Pas punya anak, anaknya bikin nangis terus, ya kan? Entah itu karena sakit, kelakuannya dan seterusnya, ya. Jadi semua ujiannya sama, semua ujiannya apa? Kadang-kadang nih, makanya kadang-kadang kita itu harus bersyukur ya. Kadang-kadang walaupun punya pasangan ya, yang suka membuat nangis, itu adalah dambaan setiap wanita yang belum bisa menikah. Benar nggak? Ya nggak Bu? Itu yang janda atau yang misalkan yang belum nikah itu pingin banget Bu punya pasangan, benar nggak Bu? Iya. Kadang-kadang kan itulah ujian, itulah hakikat dari sebuah ujian dari Allah Subhanahu. Jadi yang pertama adalah ujian adalah tabiat dari sebuah kehidupan. Kemudian maka Al-Imam Syafi'i mengatakan mihaniz zamani katsiratun la tanqadi. Cobaan zaman itu banyak datang silih berganti. Wasuruhu ya'tika kal a'yadi. Dan kesenangan itu datangnya hanya sesekali, seperti hari raya. Jadi menurut Imam Syafi'i, senang itu setahun itu berapa kali Bu? Sekali atau 2 kali. Hari raya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Jadi kalau ibu lebih banyak senangnya alhamdulillah, ya kan? Setiap hari ibu, ya kan? Malah menurut Imam Syafi'i, setahun itu bahagia cuma berapa? 2 kali. 2 kali. Yang kedua, nasihat dari Rasulullah SAW bahwasanya apa? Yang memberi ujian siapa Bu? Allah. Kita nih ya, misalkan sekolah ya, ada beberapa dosen ya, yang ngasih ujian. Oh, dosen si A terkenal killer, ya kan? Misalkan, oh dosen si B terkenal baik, dosen si C misalkan ya terkenal walaupun tidur di kelas tetap dapat nilai A. Kira-kira nih ibu ya, misalkan diuji ya, misalkan oleh dosen yang C tadi, ibu senang nggak? Rata-rata pasti senang. Rata-rata pasti senang. Kenapa? Pasti nilainya tinggi semua, ya kan? Karena kita tahu siapa yang menguji. Perlu kita ketahui, kalau kita tahu siapa yang menguji kita, seharusnya kita apa? Senang. Benar nggak Bu? Seharusnya senang. Kenapa? Karena kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Sifatnya apa Bu? Maha baik, ya kan? Maha sayang, Maha cinta kasih. Dan kasih sayang Allah kepada kita melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
ibu ngasih ujian kepada anak, mungkin menurut anak ibu galak, benar nggak? Ya kan? Menurut anak kita galak, nggak boleh ini, nggak boleh ini, dilarang ini, harus kerjakan ini, nggak dibantu sama sekali, ya kan? Tetapi apakah sejatinya ibu nggak baik? Malah orang yang paling baik kepada anak siapa? Saya yakin ibu semuanya. Tetapi kita berharap si anak ini bisa tumbuh lebih baik, ya kan? Fisiknya kuat, skillnya banyak, ya kan? Mentalnya kuat dan seterusnya. Kan gitu, makanya diuji terus, ya kan? Ibu kasih les ini, les ini, les ini, ya kan? Coba Bu, misalkan ibu anaknya bakat, ada yang bakat olahraga, entah itu renang segala macam. Bisa jadi seminggu latihannya berapa kali Bu? 5 kali. Betul nggak Bu? Saya itu kan suka lihat ya. Saya punya teman pelatih renang itu yang punya bakat renang itu setiap hari renang. Liburnya dalam 1 minggu itu cuma 1 kali. Dan renangnya tahu jam berapa? Sebelum subuh sudah sampai di kolam renang. Sholat subuh harus renang sampai jam 7 setiap hari. Benar nggak Bu? Kan itu diuji setiap hari, ya kan? Kan gitu. Apakah orang tuanya nggak sayang? Bukan, malah orang tuanya paling sayang, ya kan? Jadi kalau kita tahu bahwasanya memuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada seorang ibu kepada anak. Satunya apa? Ayat ini harus kita paham. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa Bu? Allah tidak membebani seseorang. Iya. Jadi gak mungkin Allah kemudian apa? Memberikan ujian di atas kemampuan kita. Seperti orang tua. Orang tua misalkan ketika memberikan beban kepada anak, kira-kira ibu memberikan beban apakah di atas kemampuan anak? Nah, padahal kita sebagai apa? Seorang manusia. Misalkan saya punya anak usia 4 tahun dengan yang 10 tahun. Ketika saya minta tolong, apakah sama? Pasti beda, ya kan? Yang usia 4 tahun, Dek, tolong ambilkan air putih. Bisa, ya kan? Kalau agak gede, misalkan Dek, tolong belikan makanan di Alfamart misalkan. Karena Alfamart saya rumah misalkan, ya kan? Kenapa? Jadi tingkatannya berbeda. Tingkatannya berbeda. Yang pertanyaan kedua, ketika seorang tua ketika memberikan ujian atau misalkan menyuruh seorang anak, apakah dibiarkan? Enggak, pasti diawasi. Diawasi terus, ya kan? Diawasi dari jauh, ya. Dia naik sepeda nih ya, anak kita lagi main sepeda. Apakah yang lagi latihan sepeda apakah ditinggal? Enggak kan? Selalu kita awasi, ya. Kalau mau jatuh kita lari, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya apa? Yang maha mengawasi. Jadi ketika kita mau jatuh, ya kan, kemudian kita mau tenggelam misalkan, pasti apa? Allah akan, karena pengawasan manusia sangat lemah, tetapi pengawasan Allah sangat sempurna. Jadi kita harus tahu siapa yang menguji Bu? Allah yang memberikan ujian. Kemudian selanjutnya apa? Ujian itu bukan untuk membinasakan. Jadi ujian dari Allah itu bukan kemudian membuat kita mati, nggak ada. Ketika kemudian kita diuji oleh Allah, misalkan diuji dengan apa? Rizkinya sempit bertahun-tahunnya, Allah kasih sakit terus. Insya Allah nggak sampai mati Bu, ya kan? Insya Allah nggak sampai apa? Mati. Karena tujuannya Allah memberikan ujian apa? Nggak sampai membuat apa? Binasa. Dan salah satu hikmah dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika diuji dengan harapan apa? Dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi enggak, tapi enggak semuanya ya. Enggak semuanya, misalkan bisa jadi ketika misalkan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempitnya rezeki. Bisa jadi ketika dia punya duit banyak, bisa jadi dia nggak mungkin di sini. Mungkin hari ini sudah kemana ya? Ini kan tanggal tua atau tahun muda Bu?
Kalau muda bisa jadi sudah nggak ada di sini, bisa jadi ya kan, lagi di mall bisa jadi ya kan, bisa jadi ya. Jadi bisa jadi ujian dari Allah itu apa? Agar kita beribadah. Bisa jadi misalkan ada orang misalkan ya, dia punya utang banyak, dia sudah berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah, tetapi apa, utangnya nggak dilunasi sama Allah. Bisa jadi kalau lunas, dia tidak berdoa kepada Allah, tidak menangis kepada Allah, sampai dia kemudian mencoba ibadah lainnya, coba kemudian bersedekah, coba berpuasa, baca Al-Quran terus menerus, agar apa? Agar ibadah kita itu semakin banyak di depan Allah. Ya kan, makanya kadang-kadang apa? Kenapa ujian ini nggak pernah selesai? Agar kita apa? Terus beribadah kepada Allah. Kenapa? Ada sebagian orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau bisa jadi apa? Ketika tidak diuji, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang terus artinya apa? Banyak jalan-jalan terus ya kan? Sampai lupa sama kajian. Tetapi ketika diuji baru terkejut lagi, ya kan? Makanya apa? Allah tahu. Allah tahu kadang-kadang kita harus dikasih ujian dulu ya kan, agar kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membacakan hadis-hadis tentang hakikat dari sebuah ujian. Insyaallah kalau hadis ini ibu semuanya sudah tahu ya. Ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang paling mulia. Sampai Rasul mengatakan ajaib ya. Apa itu? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. Semua perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika bi'ahdin illa lil mu'min. Dan yang memiliki kebaikan ini adalah mukmin. Selain mukmin, nggak mungkin punya dua kebaikan. Kebaikan ini semuanya kebaikan. Kenapa? Jadi dari kita lahir sampai wafat itu ketika menjadi seorang mukmin semuanya baik, semuanya baik. Kenapa? Jika dikasih kesenangan, dia apa? Bersyukur, dapat pahala terus ya. Jadi ketika dikasih rezeki oleh Allah sehat, dikasih gaji gede ya misalkan, gaji rumah besar misalkan, suami yang baik, anak yang soleh misalkan, hidup nyaman, masya Allah, penuh dengan kebahagiaan. Dia senantiasa bersyukur. Akhirnya apa? Yang itu awalnya adalah sebuah pikiran dunia, bekerja kan dunia ya, dunia. Tetapi karena dia bersyukur, jadi apa? Dapat apa? Akhirat. Pahala. Ya kan? Ada masa-masa Allah kasih ujian. Ini pun bernilai apa? Pahala ketika apa? Bersabar. Dia bersabar. Maka kata Rasulullah, kebaikan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Ya kan? Jadi enak. Jadi ketika senang dia bersyukur kepada Allah. Akhirnya apa? Semua kebahagiaan, misalkan ya, punya mobil mewah misalkan ya, punya pekerjaan yang nyaman ya, punya anak yang soleh, punya pasangan yang soleh dan seterusnya misalkan. Maka apa? Itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan masuk hadis kebaikan dalam ujian yang pertama adalah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin minal muslimin yusabu bi bala'in fi jasadi." Tidaklah salah seorang mukmin terkena musibah pada tubuhnya, fisiknya. Dia sakit, ada sakit yang bertahun-tahun, atau sakitnya sehari dua hari, atau bahkan luka sekalipun. Semakin parah misalkan, atau sakit apapun itu ya. Illa amarallahu ta'ala ala hafadah. Maka setiap kemudian dia sakit, maka Allah akan menyuruh malaikat yang senantiasa menjaganya. Kenapa? Setiap manusia itu punya malaikat yang menjaga. Maka apa? Allah akan berkata, "Uktubu li 'abdi." Tulislah untuk hambaku fi kulli yaumin wa lailah. Setiap siang dan malam. Bayangkan Bu, ketika dia sakit, jadi semenjak dia sakit, maka apa? Pagi, siang, semuanya suruh nulis terus. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan kebaikan. Tapi ada syaratnya. Maka ya'malu minal khair, selama
amal kebaikan yang dia kerjakan saat dia sakit, saat dia sehat. Maka salah satu kenikmatan terindah itu adalah bisa melakukan amal soleh saat kita sehat. Jadi saat kita sehat, masih sehat bisa sedekah, masih sehat bisa menuntut ilmu, masih sehat bisa membaca Al-Quran. Ketika dia sakit, maka siang dan malam akan ditulis terus selama dia sakit. Selama dia sakit maka akan ditulis dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi itu Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Dan ini tidak hanya sakit, tidak ujian sakit saja. Misalkan diuji oleh Allah dengan kesedihan, ya. Diuji dengan apa? Harta. Misalkan pas waktu dia Allah berikan lapang rajin sedekah, terus kemudian terhimpit ekonomi atau misalkan kena tipu, dia nggak bisa sedekah misalnya. Selama 1 tahun dia nggak bisa sedekah, maka selama 1 tahun dia nggak bisa sedekah, itu tercatat dia seperti apa? Sedekah terus menerus. Walaupun tidak menjalankan. Kenapa? Walaupun tidak menjalankan. Walaupun tidak menjalankan selama apa? Selama ketika dia sehat, dia masih apa? Sedekah. Mana dalilnya? Dalilnya apa? Jadi makanya apa? Kita kembali hadis sebelumnya. Ketika ditimpa sebuah ujian, adalah ujian itu adalah sebuah apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu. Ini hadis yang pertama tentang kebaikan dalam ujian. Kemudian yang kedua, kebaikan dalam ujian adalah may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menguji. Barang siapa dikehendaki baik, itu kan biasanya ada hadisnya, ibu yang paling hafal apa Bu? Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, biasanya apa? Maka Allah pahamkan ilmu agama biasanya, ya kan? Tetapi dalam hadis ini, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, Allah berikan ujian. Dan ini paling banyak. Kenapa? Misalkan ada orang ya dari lahir, misalkan ya, kemudian dia balik berkeluarga, nggak pernah sholat, bermaksiat kepada Allah, ya kan? Bekerja nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, dan seterusnya sampai usia 50 tahun, misalkan 60 tahun mau pensiun sakit, baru dia kembali kepada Allah, baru belajar sholat, ya kan? Baru kemudian apa? Kasih sakit terus, sampai kemudian akhirnya apa? Dia meninggal. Berarti apa? Ketika Allah berikan sakit itu berarti apa? Allah mau dia jadi orang baik. Ya kan? Atau misalkan ya dia lagi puncak karir misalkan ya, tiba-tiba kemudian apa? Bangkrut atau tertipu misalkan. Bisa jadi apa? Allah menginginkan apa? Kebaikan. Atau bisa jadi ada seseorang misalkan ya, dia nggak punya anak, sudah menikah 10 tahun, 20 tahun punya anak. Berarti apa? Allah menginginkan sebuah apa? Kebaikan. Atau misalkan seorang yang nikah terus seterusnya, Allah menginginkan apa? Kebaikan bagi dia. Karena bisa jadi ya, ketika menikah bisa jadi apa? Mendapatkan suami yang memang kufur, ya kan? Dia kemudian akhirnya apa? Banyak bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi kemudian ketika dia menikah punya anak tersibukkan sampai nggak sempat apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi setiap orang beda-beda ujiannya, ya kan? Setiap orang ujiannya apa? Beda. Nah, kemudian hadis tentang kecintaan Allah. Jadi Allah semakin cinta kepada seseorang, maka Allah pasti akan menguji. Jadi bukti cinta Allah itu salah satunya dengan apa Bu? Ujian. Dengan diuji. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji. Kan? Jadi semakin cinta Allah kepada seorang, maka apa? Allah semakin banyak memberikan apa? Ujian. Makanya tadi Rasulullah SAW terus menerus diuji oleh Allah.
Terus kenapa? Karena Allah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang kemudian hadis yang kedua tentang kecintaan Allah. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia. Nah, ini Bu. Jadi misalkan seseorang sakit ya, atau ekonominya sedang turun ya, atau misalkan dengan berbagai ujian, kesedihan, semuanya. Bisa jadi apa? Allah menginginkan apa? Hukumannya di mana? Di dunia. Jika kemudian Allah menghendaki keburukan seseorang, kemudian apa? Amsaka anhu bidambi. Allah biarkan. Kenapa? Ketika Allah berikan ujian ya, kemudian terus diuji, dosanya akan semakin habis ya kan? Habis terus sampai kemudian apa? Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya dosa sama sekali. Ya. Maka dipercepat dunia. Nah, sekarang adalah ujian itu adalah untuk mengangkat derajat. Ini adalah sebuah contoh, misalkan innar rajula liyakuna lahu 'indallahi manzilah. Seseorang misalkan ya, benar-benar memiliki kedudukan. Artinya apa? Dia itu misalkan Bu, nanti dicatat oleh Allah di surga itu misalkan di derajat yang tinggi, ya kan? Kemudian apa? Dia sudah sholat, sudah datang di majelis ilmu, sudah baca Al-Quran, ya, sudah ini semuanya. Tetapi apa? Ternyata derajatnya gak nyampe, ya kan? Misalkan dia derajatnya di derajat yang sangat tinggi di sini misalkan. Ternyata amalan-amalannya sudah sodako, sudah ini semuanya, ternyata masih segini, kurang jauh. Maka apa? Bagaimana bisa menaikkan derajat ini sama Allah? Ada dikasih apa? Sakit. Dikasih apa? Kesedihan terus-menerus, menangis terus-menerus, ya kan? Dikasih terus ujian sampai kemudian apa? Karena dosanya sudah habis, makanya ketika dosanya sudah habis apa? Allah naikkan derajatnya. Menaikkan derajatnya terus sampai pada derajat yang Allah inginkan. Makanya Bu, jangan selalu katakan ketika ada yang sahabat kita dikasih ujian terus-menerus, jangan pernah berpikir bahwasanya itu ada hukuman dari Allah Subhanahu. Tidak pernah tahu, bisa jadi apa? Derajat dia jauh lebih mulia daripada apa? Kita. Ada seorang kadang-kadang ujian nggak pernah selesai, ya kan? Terus saja diuji sama Allah. Bisa jadi apa? Karena derajatnya dia sangat tinggi. Makanya Bu, kenapa Rasulullah SAW itu ketika beliau mau wafat sakit, jadi beliau itu sakit seumur itu cuma satu kali. Rasul itu sakit seumur itu cuma satu kali. Kenapa? Karena pola hidup Rasul itu sangat sehat sekali, sangat amat sehat. Dan Rasul itu memang kalau ini rajin berolahraga ya. Maka Rasulullah SAW di usia 55 tahun ya, itu perut beliau masih apa? Masih berbentuk batu-batu. Bukan batu, usia 55 tahun ya. Itu Rasulullah SAW. Jadi beliau sakit itu beliau kurang lebih 2 pekan. Tetapi Rasulullah ketika sakit sangat amat dahsyat. Panasnya itu 2 kali lipat manusia normal. Bahkan ketika itu Aisyah itu mengelak ya, demam beliau itu airnya dipanci sampai habis. Panas. Dan Rasul mengatakan apa? Panasnya Rasulullah, sakitnya Rasulullah itu 2 kali lipat dari manusia. Kenapa? Karena Rasulullah derajatnya apa? Tinggi. Sangat tinggi. Jadi saking tingginya derajat Rasulullah, sholat beliau, dakwah beliau ya, seluruh ibadah Rasulullah yang sangat amat luar biasa itu ya, itu masih belum nyampe. Jadi Allah beri sakit ya, Allah beri ujian terus menerus kepada Rasulullah sampai derajat itu apa? Manusia tertinggi derajatnya di surga. Itu adalah Rasulullah SAW. Salah satunya apa? Dengan Allah uji. Maksudnya ini ya. Innal 'abda idza sabaqa lahu min Allahi manzilah. Sesungguhnya jika seorang hamba telah memiliki kedudukan yang mulia ya,
Tetapi apa? Dia tidak sampai ya pada derajat dengan amalnya, yaitu dengan sholat dia nggak nyampe. Dengan apa? Dengan semua amal sholat dia nggak nyampe. Dia sudah rajin ya, tetapi masih apa nggak nyampe? Ya gimana mau nyampe ya? Kita menghafal juz 30 nggak selesai ya kan? Misalkan nggak nyampe misalkan. Allah menguji dengan apa? Jasadnya. Jasadnya sering sakit ya kan? Sering sakit gigit sakitnya, sakit emah ya kan? Asam lambung, kolesterol, ya kan? Darah tinggi, gula darah terus menurun nggak selesai ya. Mau olahraga misalnya sehat ya, baru jogging dikit kakinya kram ya kan, sebulan dan seterusnya. Terus dikasih sakit sama Allah. Kemudian apa? Hartanya ya, tabung ya, ingin beli apa gitu, tiba-tiba apa? Ada keperluan dadakan nggak jadi ya, terus aja. Atau apa? Bisa jadi diuji dengan anaknya ya, bikin nangis terus ya, entah itu yang sakit-sakitan, entah itu yang bandel dan seterusnya, terus diuji sama Allah. Tetapi apa syaratnya? Tsumma sabbarahu 'ala dzalik. Tetapi syaratnya apa? Dia sabar dengan ujian. Dia sabar dengan itu hatta yublighul manzilati allati sabaqat min Allah. Sampailah pada kedudukan yang memang telah dicatat oleh Allah. Jadi, ini adalah hakikat dari sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalilnya tentang apa? Hadis musibah penghapus dosa ya kan? Jadi ujian itu pun gak selalu berhubungan dengan materi. Bahkan kesedihan ya, atau kemudian apa, rasa gundah itu bagian dari apa? Ujian. Makanya ibu pernah nggak tiba-tiba sedih, tiba-tiba gundah, padahal nggak ada apa-apa? Iya. Sering bukan? Sering. Itu dalam apa? Itu ujian juga. Hatta ilham, sampai rasa khawatir, itu pun ujian. Itu ujian. Tetapi syaratnya apa? Sabar. Ya, jangan sampai kemudian apa? Ngumpat ya kan? Itu yang hilang ya, hilang dan pahalanya di situ ya. Maka apa? Illa kufira bihi min sayyi'ati. Maka apa? Akan dihapuskan sebagian dari dosa-dosa. Dosa kita terlalu banyak Bu ya, jadi maka apa? Allah kasih ujian-ujian untuk menghapus dosa-dosa kita. Kan kita itu setiap hari pasti ada dosa yang punya. Kita selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, wala adar wala gham ya, atau gangguan atau kesusahan ya. Hatta syaukah yushakuha, sampai duri ya. Sampai duri, kalau ibu bukan duri ya, pisau ya. Melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa. Masya Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Jadi kadang-kadang sebagian dari kita itu kita nggak bisa melakukan amal-amal sholat, ya kan? Kadang-kadang kita nggak kuat untuk qiyamul lail. Kadang-kadang kita nggak kuat untuk membaca Al-Quran dengan apa? Lama misalkan. Tetapi Allah berikan apa? Ujian-ujian. Dengan apa? Dengan menaikkan derajat. Kasih ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga menghapus dosa adalah ma yazalul bala'u lil mu'min wal mu'minah. Nah, di sini dengan jelas ya, ujian senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminat. Mukminat adalah wanita yang pada diri mereka, anak mereka, harta mereka, hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah, sampai dia datang kepada Allah, dia tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Jadi kemarin itu bulan Ramadan kemarin itu saya ada kajian ya online, saya nggak pernah ketemu, tetapi dikasih tahu sama teman bahwasanya si bapak ini umurnya sudah 60 tahun ya, selalu datang. Jadi beliau itu baru ikut pengajian itu 2 tahun.
2 tahun. Tetapi ketika beliau ikut pengajian itu, beliau selalu dirancang karena beliau itu sudah sakit, jadi selalu cuci darah. Tapi selama hidup dia itu dia tuh nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Buru-buru sholat ya, yang lain apalagi ya ini sholat. Karena tolak ukur kesolehan seorang itu kan berapa? Sholat. Kalau sholat yang benar pasti apa? Karena jadi benar. Kalau nggak pernah sholat ya udah amal sholat lain nggak usah diukur. Nggak pernah sholat. Jadi Ramadan kemarin dia itu minta ya teman-teman zoomnya itu datang ke rumah dia. Ramadan kemarin lalu saya suruh datang ya isi pengajian, habis itu kemudian terawih. Habis itu kemudian Syawal, keluar dari Syawal, seminggu setelah Syawal dia meninggal. Ini Masya Allah ya. Kadang-kadang Allah itu maha baik. Allah maha baik, jadi makanya Allah itu afu, maha pemaaf. Maha pemaaf. Orang melakukan kesalahan, kufur ya, durhaka kepada Allah ya, dengan sedurhaka-durhakanya ya, selalu membangkang kepada Allah, tetapi Allah masih membuka pintu yang teramat sangat lebar, itu maaf. Bahkan ibu ya memiliki misalkan seseorang yang setiap hari melakukan kesalahan, nggak mungkin kita sebagai manusia itu memaafkan, ya kan? Nggak mungkin. Tutup rapat-rapat, tak blok nomornya ya kan? Semuanya. Tetapi lihat bagaimana Allah yang didurhakai ya, dibangkang seumur hidupnya, dikasih umur, dikasih, coba bayangkan, dikasih gaji itu sama Allah ya, dikasih gaji, nafas, kesehatan, istri, anak, pekerjaan, jadi orang kaya terus menerus, dia terus membangkang ya. 2 tahun sebelum wafat dikasih hidayah sama Allah, dikasih sakit oleh Allah yang mudah-mudahan dengan sakit itu apa? Umur Masya Allah. Dan meninggalnya pun setelah Ramadan. Kalau kata teman-temannya itu, dia ucap ucap. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Jadi makanya apa? Adalah maka dalam sebuah hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat Allah itu selalu mendahului kemarahan Allah. Jadi kalaupun ada misalkan ada orang meninggal su'ul khotimah di akhir kehidupannya itu buruk, itu sangat sedikit orang yang seluruh kehidupannya dari kecil atau misalkan dari remaja atau dari dewasa itu dia sudah melakukan kebaikan. Yang melakukan kemaksiatan ya dari kecil saja sampai mau meninggal itu saja diberi hidayah sama Allah. Masa yang banyak melakukan kebaikan di akhir kehidupannya apa? Allah tutup dengan keburukan sangat kecil. Itu hanya sebuah contoh dari Rasulullah agar kita tidak sombong walaupun kita sudah apa? Mendapatkan sebuah hidayah dari Allah, agar kita tidak sombong. Ada orang-orang tetapi sangat kecil. Kenapa? Orang yang melakukan kedurhakaan saja di akhir kehidupannya masih bisa apa? Bisa jadi husnul khotimah. Bisa jadi husnul khotimah. Kisah Nabi Yusuf itu saudara-saudara perang bejat bagaimana? Kan 10 saudaranya itu sampai mau membunuh ceritanya kan. Saudara kandungnya mau dibunuh. Ya. Kemudian memisahkan antara orang tua dengan anak. Dan seterusnya dengan penuh dengan apa? Keburukan. Tetapi di akhir kisah surat Yusuf kita lihat Allah mengampuni dosa mereka, ayahnya mengampuni mereka, memaafkan mereka, saudaranya Yusuf pun memaafkan atas kesalahan mereka, dan mereka menjadi orang beriman, ya kan? Jadi makanya terhadap orang beriman itu memang apa? Memang wajib orang beriman terkadang melakukan dosa. Ada orang beriman kadang-kadang apa? Melakukan dosa. Nah, tetapi apa Bu? Dengan kita melihat tadi yang begitu besarnya pahala, kemudian jangan meminta pujian. Gak boleh minta pujian. Misalkan ibu yang berdoa, ya Allah, tolong suami saya poligami, Ya Allah. diuji saya minta nantang biar pahala banyak. Gak boleh. Jadi gak
boleh kita meminta apa? Ujian. Tetap apa? Was'alullahal afiyah. Tetap kita meminta keselamatan. Tetap kita minta apa? Maka doa satu jagat atau isinya Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa Bu? Ya Allah, berilah kami apa? Keselamatan, kebaikan, Kebaikan dunia, ya kan? keselamatan. Tetap Bu kita minta ya pasangan yang baik, ya kan? Anak yang soleh, yang menyejukkan hati. Ya. Tetap kemudian kita minta rezeki yang halal, rezeki yang baik. Kenapa? Rezeki yang baik itu tetap aja mulia, ya kan? Di tangan orang soleh rezeki itu menjadi mulia, ya kan? Tetap saja Bu, orang kalau mau datang ke pengajian butuh jalan, ya kan? Butuh pakai baju, butuh segala macam. Dan bagaimana kemudian umat Islam juga bisa kuat dengan apa? Dengan rezeki yang baik, dengan ekonomi yang kuat, ya kan? Maka tetap kita berdoa yang terbaik, ya. Ya, dengan rezeki banyak kita bisa melakukan banyak kebaikan, bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak boleh minta apa? Minta yang buruk nggak boleh. Tetap kita minta ya, walaupun misalkan apa? Dengan berbagai pahala. Jadi kan ada kisah. Jadi ada sebuah kisah dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat sakit keras. Sakitnya nggak wajar. Sakitnya nggak wajar. Kemudian sampai apa? Dia itu minta Rasulullah datang ke rumahnya. Hanya datang ke rumahnya. Ini sakit nggak masuk akal. Sakitnya nggak masuk akal. Kalau dilihat dari hatinya ini sakit nggak masuk akal. Jadi sakitnya terlalu keras. Sakit keras, sakit luar biasa. Kemudian Rasul bertanya, "Pada qulta? Kamu sempat minta apa sama Allah?" Ibu tahu yang minta apa? Ya Allah, tolong dosa-dosaku jika Engkau jika memang aku datang kepada Engkau meminta apa? Datang kepada Engkau masih memiliki dosa, maka percepat. Jadi doanya minta apa? Dosa-dosanya itu dihukum di dunia. Jadi itu doa ini. Kemudian la takut. Kalau jangan. Maka kemudian Rasulullah ajari Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau dalam sebuah hadis itu depannya pakai Allahumma. Jadi boleh dua-duanya. Rabbana atina fid dunya boleh. Kalau dalam hadis pakai Allahumma atina. Jadi jangan, udah kita meminta kebaikan dunia, minta juga kebaikan apa? Akhirat. Tetap saja Bu ya, hidup senang, mati masuk surga, ya kan? Kita sebenarnya berharap seperti itu. Nah, dan kemudian salah satu ujian dari Allah adalah terhindar dari musibah yang lebih besar. Nah ini terhindar dari musibah yang lebih besar. Bisa jadi ketika Allah berikan ujian yang besar, kita melihat ini ujian sudah sangat besar, kita udah nangis setiap hari ya, nangis darah setiap hari, suami istri nangis terus-menerusnya. Ini besar, kapan ujian selesai? Bisa jadi apa? Agar kita terhindar dari ujian yang lebih besar. Ini contohnya. Contohnya apa? Ini kan kisah dari dalam surat Al-Kahfi ya. Jadi kan ketika Nabi Khidir datang, dalam satu kisah Nabi Khidir pernah membunuh seorang anak kecil, ya kan? Anak kecil dibunuh, ya kan? Maka Musa bertanya, kenapa kamu membunuh anak kecil, ya? Nah, setelah selesai maka dijelaskan oleh Nabi Khidir, ya kan? Ammal gulam fakana abawahu mu'minan. Ini anak kecil, bapak ibunya itu soleh dan solehah. Tapi anak kecil ini, kalau bahasanya, ini anak bakatnya durhaka. Ini anak bakat apa? Durhaka. Tughyan wa kufra. Bakal jadi orang kafir dan bakal sesat. Yang pasti itu menyakiti hati orang beriman ini, ya kan? Jadi mana-mana Bu, kalau ada orang soleh, solehah punya anak yang nggak soleh, pasti apa? Sedihnya luar biasa. Udah gitu apa? Pasti dihina di tengah masyarakat, ya kan? Maka apa? Fa'aradna an yubdilahu. Maka Allah
Allah menghendaki ini anak mati dengan harapan apa? Khairum min zakat. Allah ganti dengan yang besar. Jadi setelah itu dia hamil lagi, ya. Maka terlahirlah anak yang soleh dan dia berbakti kepada orang tua, sayang kepada orang tua. Maka bisa jadi kan ada bisa jadi ibu ya pernah mengalami ada yang pernah keguguran, ya kan? Bisa jadi ya kan? Atau bisa jadi ada yang tidak punya anak. Bisa jadi ketika dia punya anak malah anaknya bukan menjadi penyejuk mata, ya kan? Bisa jadi. Kita pernah tahu itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya ustaz saya dia tidak punya anak sampai sekarang. Dia masih hidup, misalnya 60 tahun. Terus sampai berbagai ini ya termasuk bayi tabung dan segala macam. Ketika kita ngobrol, beliau pernah berdoa kepada Allah apa? Ya Allah, jika memang saya punya anak malah membuat anak ini durhaka, maka dia tidak usah punya. Allah kabulkan. Hanya kalau beliau tidak punya. Jadi atau kisah yang sangat terkenal sekali yang mungkin ibu sering mendengar ya, sebuah kisah di mana ada seorang raja dengan perdana menterinya ya. Yang raja ini suatu ketika dia kecelakaan, akhirnya jari-jarinya terputus ya. Kemudian perdana menteri mengatakan al-khiyaratu khiyaratukum, pilihan terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya apa? Raja marah, penjara perdana menteri ya. Akhirnya dia melakukan sebuah perjalanan, rajanya bersama pasukannya tangkap, kemudian dia mau dibuat persembahan, mau dibakar ya, mau dibunuh rajanya. Gak jadi gara-gara apa? Ternyata rajanya tangannya gak sembuh, tubuhnya ada gak sembuh, terputus ya, terputus. Akhirnya dia gak jadi apa? Gak jadi dibunuh. Yang pulang sama kepada Perdana Menteri, Perdatannya juga senang. Kenapa? Kalau Perdana Menteri ikut, bisa jadi dia gantinya apa? Raja. Jadi bisa jadi ketika Allah memberikan kita ujian yang menurut kita sangat besar, sebenarnya itu adalah untuk menghindari apa? Musibah yang jauh lebih besar. Bisa jadi Bu, kenapa kemudian rezeki kita ya segini-gini aja misalkan ya. Ibu sudah nangis-nangis yang minta panci, minta apa segala macam, bukan sama Allah misalkan ya. Jadi apa? Ya di belakang itu ada musibah yang jauh lebih apa? Besar. Kita nggak pernah tahu. Nah, jadi bahkan pernah di zaman Rasulullah SAW kisah tentang musibah ini, yaitu pernah Bu jadi demam itu entah bagaimana ya, pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW dan untuk datang ke penduduk Kuba. Jadi penduduk Kuba ini kan ibu tahu ya, ada masjid Kuba. Itu penduduk Kubanya minta izin Rasulullah, saya ingin datang ya. Jadi enak ya. Jadi demam izin ke Rasulullah, saya mau datang ke penduduk Kuba. Jadi minta izin dulu. Akhirnya apa? Seluruh penduduk Kuba akhirnya demam semua. Demam semuanya. Ini hatinya panjang ya. Maka kemudian apa? Jadi datang, kemudian apa? Setelah itu mereka mengadukan kepada Rasulullah, kita semuanya kenapa? Kena demam. Maka Rasulullah menawarkan, terserah kalian. Jika mau, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah sembuhkan. Tetapi jika mau, itu adalah penggugur dosa. Maka seluruh penduduk Kuba mengatakan apa? Da'ha ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau memang demam itu ini bisa menggugurkan dosa, makanya apa? Biarkan, nggak apa-apa, amin. Ini kayak sahabat Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah itu ada sahabat nama Abu Ubaidah. Beliau itu seumur hidup sampai wafat itu beliau demam. Demam. Jadi ketika ada hadis ya, yang tadi kita lihat ya, tidaklah demam itu menggugurkan apa? Dosa. Terus akhirnya apa? Beliau berdoa, ya Allah, beri saya sakit demam sampai saya meninggal, asalkan tidak menyebabkan aku ya absen dan jihad di jalan Allah. Asalkan demam tersebut tidak menjadikan aku tetap bisa melakukan amal soleh.
Jadi beliau sampai wafat itu selalu demam. Kalau disentuh sahabat itu punya panas sekali. Tapi kita nggak boleh, kita nggak pernah buat ya kan, nggak boleh kita doa agar diberi apa? Demam terus. Ya, kemudian ini yang paling indah adalah sebuah doa ya. Doanya banyak ya. Salah satunya adalah doa ini saya sangat senang sekali ya doa dengan ini ya. Itu Allahumma, kita baca bareng ya nanti kita ini Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya. Jadi artinya adalah ya Allah, aku meminta ridho setelah qada. Jadi kan tadi kita minta kebaikan, tetapi kadang-kadang kebaikan itu nggak datang. Maka apa? Yang terbaik adalah ridho setelah apa? Qada. Qada itu apa sih? Setelah Allah putuskan. Sudah Allah putuskan ya, misalkan sudah Allah putuskan sakit, sudah Allah putuskan ternyata bangkrut. Misalkan apa? Maka kita minta apa Bu? Ridho. Ini dia sangat indah sekali. Wa ba'dal 'aishi. Coba kita baca wa ba'dal 'aishi ba'dal maut. Wa ba'dal 'aishi ba'dal maut. Artinya adalah kesejukan hidup setelah kematian. Ini adalah berharap agar kita terhindar dari siksaan kubur. Wa ba'dal 'aishi ba'dal wa ladzatan nadhari harokatnya kurang ya dia. Waladzatan nadhari fi wajhika dan kelezatan memandang wajah. Kelezatan memandang wajah. Jadi berharap karena kenikmatan tertinggi bagi seorang penduduk surga bukan hanya ini, penduduk surga adalah nanti melihat wajah. Jadi ini hadisnya panjang Bu ya. Sedikit saya rangkumkan. Jadi nanti itu, jadi setiap hari Jumat itu maka seluruh penduduk surga yang laki-laki akan datang ke sebuah lembah. Yang di lembah itu sebuah pasar. Jadi Allah bikin semacam pasar yang di sana itu seluruh nabi itu memiliki tempat-tempat ring satu ya, tempat yang terbuat istana-istana semacam singgasana terbuat dari cahaya. Itu tempat para nabi. Jadi kalau ibu-ibu nanti ketemu Nabi Musa, ngefans sama Nabi Yusuf ya, misalkan nanti di sana ketemu, insya Allah Bu ya, semuanya. Kemudian orang-orang soleh dan seterusnya semua kumpul di sana. Maka kemudian apa? Allah mengatakan, wahai para penduduk surga, aku akan menambahkan kenikmatan kepada kalian. Aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Penduduk surga bingung. Ya Allah, bukankah Engkau telah menolong kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke surga? Bukankah Engkau telah memberikan seluruh kenikmatan ini? Maka kemudian Allah menyingkap sebuah hijab, sebuah tirai. Maka kemudian di sana ada wajah Allah yang maha indah, dan itu adalah kenikmatan terindah nanti di surga. Jadi tidak ada kenikmatan yang lebih keindahan nanti memandang wajah Allah SWT. Dan kemudian yang terakhir wasyauqan ila liqa'ika. Kita baca ya. Mudah-mudahan ibu bisa hafal ya, bisa praktekkan doa ini
Ini adalah doa yang sangat indah agar kita terbiasa ridho saat diberi ujian, saat diberi keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang kita Inginkan. harapkan kita minta. Allahumma inni as'aluka ridho Inni as'aluka ridho ba'da al-qada ba'dal qada wa bardal 'aishi wa bardal 'aishi ba'da al-maut ba'dal maut wa ladzatan nadhari wa ladzatan nazari fi wajhika fi wajhika wa syauqan wa syauqan ila liqa'ika. ila liqa'ika. Itu ada ini, doa ini adalah Ada ini. hadis yang sahih ya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi itu adalah artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa dan memerintahkan untuk menjaganya dan memerintahkan sahabat untuk mengajarkan dan menjaganya kepada anak dan istri. Jadi di hadis Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menghafal dan memerintahkan sahabat untuk mengajarkan istri dan anak-anaknya membaca doa. Ini doa. Ada versi panjangnya sudah, ada versi panjangnya, tetapi ini sudah cukup. Ini sudah. Saya bantu baca lagi Bu ya. Saya bantu baca lagi ya. Jadi nanti Ibu biar gampang ya menghafalnya. Ya, kita tahu lah Bu ya, sama-sama ya, kalau baca sekali dua kali menghafal-hafal bisa 10 kali juga menghafal. Tapi minimal nanti kalau Ibu mau menghafal mudah, lebih cepat karena kita baca bareng. Allahumma inni as'aluka ridho Inni as'aluka ridho ba'dal qada. ba'dal qada. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut 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 wa ba'dal maut wa ladzatan nadhari fi wajhika wa ladzatan nazari fi wajhika wa ladzatan nadhari wa ladzatan nazari 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 fi wajhika fi wajhika fi wajhika fi wajhika wa ladzatan nadhari fi wajhika wa ladzatan nazari fi wajhika wa ladzatan nadhari fi wajhika wa ladzatan nazari fi wajhika wa syauqan wa syauqan ila liqa'ika. ila liqa'ika Itu ada inya ya Bu. Wa syauqan ila liqa'ika 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 wa syauqan ila liqa'ika. wa syauqan ila liqa'ika. Sekali lagi ya Bu, kita baca dari atas. Allahumma inni as'aluka ridho Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada ba'dal qada wa bardal 'aishi wa bardal 'aishi ba'dal maut ba'dal maut wa ladzatan nadhari wa ladzatan nazari fi wajhika fi wajhika wa syauqan wa syauqan ila ila liqa'ika. ila liqa'ika. Syauqan. Sudah cukup Bu? Insyaallah ya Bu ya. Insyaallah mau dites Bu? Enggak ya, Bu? Insyaallah. Kalau belum hafal ya dibaca Bu ya Bu ya. Baca di sholat, waktu mustajabah dibaca. Mustajabah. Atau saat kemudian kita sedang ditimpa musibah, kita baca kepada Allah. Ya Allah, saya meminta ridho setelah qada. Qada itu adalah keputusan Allah. Keputusan Allah sudah Allah putuskan. Ternyata tadi terakhirnya saya kembalikan kepada Ibu atau ada pertanyaan.
Ustadz sampaikan hari ini, mungkin ada beberapa yang kita sedang jalani ujian-ujian atau kesedihan-kesedihan dalam kehidupan sehari-hari, tapi mudah-mudahan semuanya menjadi pahala untuk kita semua ya Ustadz ya. Tapi bukan berarti kita minta sedih ya Ustadz. Dengan mendapatkan pahala terus minta sedih tadi kata Ustadz, kan nggak boleh gitu. Masya Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab Ustadz. Ya, baik, mudah-mudahan saudara ada yang mau bertanya dengan Ustadz hari ini? Ibu mau bertanya? Oh iya, silakan Ibu. Dari mana, dengan Ibu siapa? Punten. Terima kasih. Maaf Ustadz, bertanya, jika diuji dengan sakit dengan tujuan menghapus dosa-dosa, kalau seseorang meninggal tanpa ujian sakit dulu, apakah dosa-dosanya masih banyak di bawah meninggal? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu. Ada Ustaz. Baik. Tadi adalah sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan, jika seseorang diuji oleh Allah ya, dengan sakit ya, kemudian setelah sakit ternyata apa? Meninggal, dengan harapan apa? Dosa-dosanya apa? Gugur ya, gugur ya, harapannya sampai tidak memiliki dosa. Kalau memang ada orangnya misalkan dosanya banyak ya, dengan Allah berikan sakit bisa jadi apa? Dosanya berkurang, untuk mengurangi apa? Beban dia nanti di akhirat, atau tanggung jawab dia di akhirat. Bagaimana dengan seseorang yang meninggal tanpa sakit? Apakah dosanya masih ada? Misalkan ya, tentu ini sebuah pertanyaan yang sifatnya bisa jadi personal ya Bu ya. Tergantung orangnya juga bisa. Bisa jadi walaupun ada seseorang meninggal misalkan tanpa sakit, misalkan bisa jadi dia orang yang memang, kalau orang soleh bisa jadi apa? Kalau orang nggak punya dosa nggak mungkin ya. Bisa jadi amal solehnya lebih banyak, amal solehnya lebih banyak, atau bisa jadi mau dosa sedikit. Makanya memang ada sebuah doa, termasuk salah satu doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika fajatan maut. Jadi ya Allah, aku berlindung dari kematian yang mendadak. Memang kematian yang mendadak itu bukan berarti berarti orang ketika ada meninggal kemudian itu sebuah keburukan. Tapi artinya apa? Ketika ada seorang meninggal mendadak itu kan persiapannya nggak banyak, ya. Persiapannya nggak banyak gitu. Maka ada salah satu doa terhindar dari kematian yang mendadak. Tujuannya apa? Ya agar ketika dia sudah ada tanda-tanda kematian, maksudnya tanda-tanda kematian apa? Meninggal tua ya. Itu kan tanda sudah mau mati ya. Sudah mulai berubah, sudah mulai berkerut, sudah mulai sakit-sakitan. Itu kan tanda memang sudah waktunya. Memang sudah waktunya. Artinya semua tanda itu sehingga kemudian seorang bisa menyiapkannya. Nah, tetapi meninggal yang mendadak itu memang apa? Dalam tanda kutip sebagian orang itu ada sebuah keburukan. Sebuah keburukan. Di satu sisi itu adalah apa? Bisa jadi kebaikan seseorang. Jadi apakah kemudian dengan seorang meninggal mendadak atau meninggal tanpa dikasih sakit itu apakah bukan berarti dosa masih ada? Personal. Ya bisa jadi seseorang itu memang dosanya masih ada. Bisa jadi ya, kita tidak tahu. Bisa jadi pun ada orang yang misalkan Allah uji dengan meninggal dengan sakit, bisa jadi apa? Dia dosanya juga masih ada. Artinya apa? Dosanya saking banyaknya, dia sakit itu hanya sekedar mengurangi, bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu setiap orang beda-beda kasusnya. Bisa dipahami ya? Insyaallah, jazakallah ya Ustaz. Gimana Bu, kan sudah cukup jelas jawaban dari Ustaz? Sudah ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya hari ini? Oh, baik, sebentar. Mau bertanya Ustaz? Kita kan wanita yang
ujian yang diampuni dosa-dosanya, jika ia maksudnya bersyukur gitu ya, maksudnya tiap bulan kan itu biasanya terjadi gitu. Berarti kalau misalnya iya, dan itu sesuatu yang disyukuri gitu karena diampuni dosa-dosanya. Itu gimana Ustaz? Jazakillah khair. Apa Ustaz? Bagaimana dalam sakit dan sebagian wanita ya, sebagian wanita atau bisa jadi kebanyakan wanita sebelum haid dia apa? Sebelum haid dia selalu sedih ya, gundah dan seterusnya. Apakah itu juga penggugur? Iya, itu adalah penggugur dosa. Apalagi yang sampai kesakitan, bahkan ada yang sampai pingsan, itu semua adalah bentuk apa? Penggugur dosa. Jadi, masya Allah, Allah rahmat Allah itu sangat amat luas. Dan termasuk haid sendiri adalah sesuatu ketetapan dari Allah, bentuk sayang Allah kepada apa? Kepada wanita, ya kan? Artinya Allah, wanita itu tahu ya, fisiknya itu lemah dibanding laki-laki, sehingga kemudian Allah kasih diskon untuk apa? Tidak melakukan kewajiban, tidak melakukan semua beban-bebannya. Kan kewajiban itu kan bebannya, maka disebut taklif dalam istilah syariat, sesuatu yang bersifat beban. Artinya kebanyakan wanita, jadi kalau syariat dijalankan setiap hari tanpa haid, itu sebenarnya nggak mampu kebanyakan wanita, sehingga kemudian Allah kasih haid dengan tujuan apa? Bebannya berkurang, bentuk kasih sayang Allah. Jadi semuanya, bahkan tadi hadisnya hatta syaukah, sampai duri itu kan kadang ya kalau itu kena jarum kan sakitnya biasa aja ya kan, kena jarum kan biasa saja. Tetapi apa? Tadi hadisnya apa? Illa uffirobi, itu bisa apa? Menggugurkan dosa. Jadi itu adalah rahmat Allah. Kalau misalnya ada sedih, apapun itu adalah termasuk menggugurkan dosa selama dia apa? Bersama. Selama dia bersama. Jazakallah Ustaz. Sudah cukup jelas, Mbak? Ya, baik. Masih bisa ada yang bertanya lagi ya Ustaz ya? Kayaknya sampai besok apa-apa ya Ustaz. Karena temanya bagus banget sih kalau menurut aku. Karena ini relate banget kan sama kehidupan sehari-hari. Kayaknya apa yang Ustaz sampaikan juga masih banyak. Ya, ada yang bertanya masih ya, sebentar, bentar. Banyaknya apa kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi di layar itu ditampilkan bahwa siapa yang banyak pemahaman agamanya maka ujiannya berat. Terus siapa yang pemahaman agamanya sedikit ujiannya ringan. Apakah ini nanti bisa menyurutkan langkah kita untuk belajar ilmu agama semakin banyak gitu Ustaz? Dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Assalamualaikum. Jadi bukan yang pemahaman agamanya yang banyak ya Bu, tetapi lebih tepatnya adalah yang agamanya yang kuat. Iman. Yang imannya kuat, karena belum tentu yang pemahamannya banyak, belum tentu imannya kuat, belum tentu ya. Belum tentu juga orang yang tadi, belum tentu yang orang hafal Al-Quran misalkan, belum tentu orang yang misalkan hafal banyak kitab, belum tentu imannya jauh lebih kuat daripada tidak hafal Al-Quran. Karena iman itu bukan sesuatu yang dihafal, tetapi iman itu di mana? Di hati. Apakah kemudian itu menyulitkan orang untuk menambah keimanan? Tentu tidak. Ya. Kenapa? Setiap ujian itu adalah hanya Allah yang tahu kemampuan kita. Ya kayak kita sekolah saja Bu. Ya, kita sekolah kan anak yang masih TK dengan anak yang kelas 1 SD, bahkan anak yang kelas 2 SD, bahkan yang semesternya beda saja. Bisa jadi yang ada yang nggak masuk, ada yang masuk saja, bisa jadi apa? Ujiannya beda. Jadi Allah itu maha khabir, Allah itu maha mengetahui segala sifat manusia, setiap individu, setiap ini. Jadi Allah sangat tahu. Jadi nggak mungkin kemudian kalau saya semakin belajar agama nanti ujiannya makin berat. Bukan seperti itu. Tetapi apa? Dengan kita belajar, Allah tahu. Jadi tingkatannya pun ujiannya pasti apa? Levelnya pun naiknya sangat apa? Kita tidak merasakan. Ujian. Seperti anak sekolah ya, anak-anak kita
dari kelas 1 SD, kelas 2 SD terus menerus. Ketika dapat ujian apa? Ya ujiannya sesuai kemampuan mereka. Jadi nggak merasa sulit banget ya, tidak merasa sangat sulit banget. Jadi kurang lebih sulit. Jadi bukan pemahamannya yang ini, tetapi apa yang iman. Jadi Allah sudah tahu imannya ini orang misalkan sudah naik 0,5% misalkan ya. Bukan 1% lagi, 0,5%. Ya ujiannya kan Allah sudah tahu. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi ini hadisnya. Jadi adalah yang agamanya kuat atau yang imannya kuat. Jadi bukan pemahaman agamanya yang kuat. Jazakallah khair Ustaz. Cukup mudah jawaban Ustaz. Ada yang mau bertanya? Saya pindah ke sebelah sini aja deh. Masih ada yang mau bertanya? Aduh, ini banget nyarinya. Ada yang masih mau bertanya? Masya Allah, ini aktif ya. Speaker sama. Apa yang mau bertanya? Kayaknya saya posisi gimana ya? Ya Allah ya Allah. Dikirain ada yang nanya. Enggak, dari tadi juga hidup nggak apa-apa. Ada lagi, saya minta coba ke sana. Putar. Nah, kalau dari sini kan enggak tuh. Gimana? Ada yang masih mau bertanya kan? Oh ada, siap. Terima kasih Mbak MC, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi ada sedikit Ustaz sempat meng-highlight tentang sholat. Bahwa sholat itu adalah yang kadar iman seseorang gitu ya Ustaz ya. Nah saya jadi teringat saya ada kenal seorang ART sudah sepuh gitu di rumah saudara kebetulan. Masya Allah Pak Ustadz beliau baik sekali secara alhamdulillah, Mas luar biasa perhatian baik, bekerja dan tulus dengan hati terdalam. Hanya satu saja, beliau sini sudah mungkin 70 hampir 80 tahun masih strong. Hanya satu saja, beliau tidak sholat. Mungkin karena beliau produk zaman dulu yang pemahaman agamanya tidak diajarkan sejak dini dan mungkin juga pendidikannya dari golongan itu. Terus beliau itu lately baru ini beberapa bulan ini akhirnya alhamdulillah dapat hidayah untuk sholat. Cuma ada satu kondisi yang beliau tuh merasa ya Allah mungkin selama 70 tahun saya tidak apakah amal saya selama 70 tahun itu diterima atau tidak, dan sisa umur saya yang tinggal sedikit ini apakah bisa menutup kekurangan saya selama 70 tahun itu yang tidak sholat, padahal mungkin beliau amalnya selain sholat itu sangat banyak gitu ya. Saya tuh ya Allah gitu, hati saya tersentuh gitu untuk ingin menyemangati beliau, mungkin Ustaz supaya saya bisa lebih menyemangati beliau untuk terus beribadah. Terima kasih. Masya Allah, saya kira ada Ustaz. Iya, jadi memang sholat ini adalah perkara yang perkara paling penting ya, dan saya sangat sedih sebenarnya. Di Indonesia, nggak usah di Indonesia, kemana-mana ya, sholat ini masih menjadi PR besar. Sholat, terutama sholat lima waktu, bukan sholat ini ya, sholat lima waktu. Jadi kemarin saya juga lagi ada program yang baru jalan 1 bulan di salah satu klaster. Jadi klaster ini pembinaan terhadap security, dan saya diminta bantu ya. Jadi ada security itu pas waktu jumlahnya 35 atau 36 security, kurang lebih itu dibagi jadi 2 shift. Jadi sekali datang sekitar 17 atau sekali. Salah satu saya kajian pertama saya nggak ceramah, saya tanya satu-satu. Tolong jam 7 ya, ini kan sama security. Yang sholat 5 waktu siapa? Saya suruh ngacu. Di antara itu cuma 3 orang. 3 orang. Yang sholat tapi masih bolong-bolong, yang ngacu 3 orang. Yang selebihnya nggak pernah sholat. Artinya itu PR besar. Akhirnya terus pelajaran pertama, yaudah kita belajar wudhu. Saya aja belajar wudhu. Wudhu bu, di antara wudhu itu yang 30%
bisa wudhu. Yang 30% lagi itu gerakannya masih kurang sempurna. Yang 30% nggak bisa wudhu. Saya ajarkan sampai 3 kali, itu urutannya masih salah. Padahal itu apa? Kalau salah sholat, kalau wudhunya nggak sah, berarti apa? Sholat nggak sah, wudhunya pun nggak sah. Sangat mudah sekali. Saya kasih tahu pengurus nangis mereka karena merasa ini awalnya kan saya dikasih pusat, nanti bisa nggak orang lagi ini tabaan puasa Senin Kamis baca Quran, nggak usah itu dulu, nggak usah wudhu baru ini baru kali pertemuan. Jadi baru pertemuan kedua itu wudhu ya. Jadi pekan depan bulan depan sekarang ini. Jadi baru apa? Dan itu mereka senangnya luar biasa. Jadi kadang-kadang mereka itu bukan karena ini, kadang-kadang mereka ada keinginan, pasti ada keinginan, tapi tidak ada yang mengajarkan. Jadi mereka senang, bahkan nangis, saya tolong ya jangan berhenti ngajarin kita, jangan berhenti ngajarin. Jadi PR kita masih banyak, terutama masih masalah ya sholat itu masalah paling penting. Kalau kita bicara fikih, memang fikih sholat ini cukup dalam. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama menganggap ketika seorang yang tidak sholat, ketika sudah balik dia tidak sholat, maka itu terhitung hutang. Karena sholat itu adalah sebuah ibadah yang paling penting dan tidak pernah boleh ditinggalkan sama sekali. Kondisi separah apapun dalam kita belajar itu nggak pernah. Dia misalkan sakit ya, sakitnya pun tetap sholat ya. Kalau nggak bisa berdiri ya dengan apa? Dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan berbaring, kalau nggak bisa berbaring dengan sampai bahkan yang isyarat pun tetap. Jadi selama nafas masih berhembus maka kewajiban sholat masih ada. Sehingga kemudian apa? Para ulama mengatakan ketika seorang nggak sholat maka terhitung hutang. Ini adalah kebanyakan para ulama mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang sudah tidak sholat sampai puluhan tahun seperti kasus tadi, ayat tadi yang bisa jadi seumur hidupnya dia nggak pernah sholat, 60 tahun bisa jadi 70 tahun dia nggak pernah sholat bisa jadinya. Apakah dia harus membayar hutang terus-menerus dengan kondisi seperti ini? Maka di sini ada pendapat ulama yang mengatakan, sebagian ulama yaitu apa? Mudah-mudahan taubatnya dengan taubat dan nasuha, taubat yang benar-benar bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan itu menghapus apa? Dosa dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, jadi mungkin ini sebagai penyemangat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan amalan, catatan amal kita jadi tiga kelompok. Jadi catatan amal kita ya, dari kita lahir atau dari kita balik sampai wafat itu sama Allah langsung dikasih 3 kelompok besar. 3 kelompok besar. Jadi langsung hitungannya gampang. Kurang lebih seperti itu. Catatan yang pertama adalah catatan kesyirikan. Kesyirikan dan kekufuran tidak ada ampun. Udah langsung dilihat syirik, kufur, udah belum. Langsung udah enggak dilihat belakangnya isinya apa? Belum. Nah, belum kemana belum? Neraka udah selesai. Enggak ada tawar, enggak ada apa? Enggak ada tawar. Pokoknya kafir belum ya. Catatan yang kedua adalah catatan dosa antara dia dengan Allah. Antara dosa dia dengan Allah. Maka di sini selama dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah tidak melihat. Sholat termasuk apa? Ibadah antara dia dengan Allah. Selama dia taubat dengan taubatan nasuha, Allah tidak melihat. Sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, maka Allah pasti akan mengampuni. Karena satu-satunya dosa yang tidak diampuni hanya apa? Syirik dan kufur. Yang ketiga adalah catatan sekecil apapun Allah akan mencatat. Abadi catatan adalah dosa antar sesama manusia. Catatan sekecil apapun tetap saja akan bertulis selama tidak ditunaikan sesama manusia di dunia, di akhirat pun akan tetap akan berlanjut sampai menjadi apa? Diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya penjelasan tadi mudah-mudahan memberikan motivasi ya bahwasanya apa? Catatan antara dia dengan Allah pasti akan mengampuninya selama bukan
kesyirikan. Hanya dosa sesama manusia lah yang itu catatannya abadi, detail, dan akan terus ditulis oleh Allah SWT. Jazakallah Ustaz. Sudah cukup Mbak? Cukup. Baik, ada lagi kah yang mau bertanya? Bunda Surya, Mbak Surya, ada lagi. Masya Allah, saya berangkat sini ya. Bentar. Sebagai mic langsung aja. Langsung aja ya udah tuh balik lagi. Nyampe ya suaranya ya. Oke, silakan Ustaz. Ini berkaitan yang terakhir Ustaz bilang yang antara dosa terhadap manusia itu kan selalu tercatat. Jadi kalau misalnya kita berdosa sama seseorang, kita itu apa cukup minta maaf atau kita harus minta sampai ridho orang itu? Kebetulan atau dibalik, misalnya kita punya seperti sakitnya sama orang lain. Kadang orang itu kan minta maaf ke kita, tapi seperti kita belum ridho gitu. Jadi maksudnya apa seseorang itu kalau bersalah kepada orang lain itu harus sampai ridho atau cukup minta maaf aja? Mau orang itu memaafkan atau enggak itu urusan kita sebagai manusia terus bagaimana gitu. Kalau kita bersalah pada seorang itu, apa kita harus minta sampai ridho atau ya udah yang bisa udah minta maaf, masalah itu urusan kamu dengan Allah atau gimana? Ya, bagaimana ya seperti jadi melanjutkan dari pertanyaan tadi ya, karena saya tadi menjelaskan dosa ya. Mungkin suatu ketika kalau ini akan lebih detail lagi ya. Jadi masalah tentang dosa sesama itu perlu diketahui bahwasanya dosa itu meliputi 3 hal. Kalau hanya sekedar perasaan ya bisa jadi itu diampuni oleh Allah. Tetapi 3 ini, dosa sesama itu meliputi 3 hal dan itu Rasulullah jelaskan. Itu adalah pertama berhubungan dengan darah. Darah itu bisa jadi fisik ya, memukul atau misalnya melukai, menusuk, puncaknya adalah membunuh. Ya. Kedua adalah berhubungan dengan harta. Ketiga adalah berhubungan dengan kehormatan. Kehormatan ini menggunjing, memfitnah, memarahi dan seterusnya sampai kemudian kehormatan seorang jatuh. Nah, 3 hal ini kalau misalkan tidak dituntaskan maka apa? Sangat bakal selesai sampai akhir. Bagaimana kalau sudah minta maaf? Apakah sampai ridho? Ya. Apakah benar atau tidak misalkan. Jadi sebisa mungkin kalau memang dia mampu meminta maaf sampai ridho itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau misalkan tidak bisa, saya tidak bisa, maka banyak-banyak memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hatinya. Kenapa? Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati seseorang. Bisa jadi sekarang dia belum bisa membukakan pintu maaf dengan terus kita berdoa ya Allah lembutkan hati dia, bisa jadi apa? Seseorang tersebut akan lembut hatinya dan bisa jadi suatu ketika dia akan memaafkan. Bisa jadi bahkan kita sudah mati seandainya dia sudah masih hidup sekalipun kita nggak tahu kalau dia memaafkan, bisa jadi apa? Oh saya maafkan. Bisa jadi ya, karena kita nggak pernah tahu. Kalau misalkan ujung-ujungnya pahit-pahitnya misalkan ya, dia nggak pernah mau memaafkan sampai kemudian mati, ya mati nggak sempat maka dia banyak-banyak bertobat kepada Allah, ya banyak-banyak meminta maaf kepada Allah. Nah, ada sebuah hadis yang sebuah penggembira. Hadis ini sangat indah. Jadi nanti di akhirat Allah akan memanggil orang-orang beriman. Sebagian beriman itu kan nanti orang itu kan diadili satu-satu ya, satu-satu diadili, didampakkan wilayah semua dosa-dosa dia di hadapan seluruh manusia. Ada orang-orang yang dipanggil satu-satu, terjadi pertikaian misalkan sesama orang beriman. Contoh misalkan para sahabat pun juga bertikai, bahkan seperti sahabat Ibunda Aisyah dengan Tolha bin Ubaidillah. Tolha itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan Aisyah itu sempat bertikai. Bahkan bisa dikatakan mereka belum sempat meminta maaf, Tolha keburu meninggal kan tengah-tengah perang akhirnya wafat. Ini lagi perang, bahkan Ibunda Aisyah istri Rasulullah, satunya Tolha. Tolha ini salah satu 10 manusia terbaik umat ini. Meninggal ya. Bagaimana dengan sesama orang beriman yang bertikai, apalagi kita
terutama kita bukan sahabat ya, pasti akan bertengkar sama orang beriman. Maka ketika terjadi pertikaian, bukan pertengkaran nanti, misalkan saling menuntut hak sesama orang beriman, maka Allah akan memahami dan Allah akan menawarkan kepada orang yang tersakiti atau zalimi, maukah engkau memaafkan dia, dengan Allah berikan jaminan derajat yang sangat tinggi di akhirat. Maka apa? Nanti orang beriman pasti lebih memilih memaafkan ketika persidangan akhirat. Maka kemudian apa? Sehingga sesama orang beriman nanti akan saling memaafkan dan kemudian apa? Sama-sama masuk surga. Jadi ini harapan terakhir, kita. Tapi kan kita nggak mau juga nanti bertengkar dulu di akhirat ya kan. Selama di dunia bisa selesai, kenapa kemudian apa? Harus di akhirat dulu. Tapi kalau di akhirat, kalau memang dia sesama orang beriman, maka apa? Peradilan itu nanti akan Allah apa? Allah yang langsung memberikan apa? Keputusan. Allah Ta'ala bisa dipahami ya. Lalu kalau hubungannya misalnya ada hak kita yang diambil gitu sama, misalnya ada hak misal ada hutang yang tidak terbayar gitu, tuh orang ya udah deh saya minta maaf saya nggak bisa bayar hutangnya, tapi misal orangnya yang dihutangkan itu ya dia nggak ridho gitu, sampai kapan dia nggak ridho, tapi ini orang kan orang tidak ridho, yang tidak ridho itu gimana tuh? Kalau saya yang sebagai yang dihutangkan, ya sudahlah ini tanggungan saya, ya saya kira mungkin saya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya dibalik saya yang berhutang, misalnya saya berhutang sampai orang itu, tapi saya nggak mau membayar misalnya, itu sampai nanti itu sayanya itu akan susah masuk ke surga atau apa gitu ya, bisa akan tertahan karena hutang saya. Iya Bu, ya selama dia masih ada tanggungan, ya nanti itu tadi kan nanti di akhirat sudah nggak ada duit, nggak ada duit. Apa yang kemudian dan itu kan diadili terus sama Allah, karena kita nggak punya duit ya. Misalkan saya punya hutang ya, apa yang saya bayarnya? Saya punya sholat saya seumur hidup, misalkan buat bayar ya terpaksa gitu. Puasa saya bersusah payah membaca Al-Quran, misalkan saya mulai misalkan ya, yang saya berusaha untuk melawan kantuk, itu saya kasihkan orang kan gitu. Kalau itu semua sudah habis, ya apalagi dosanya akan ditimpakan yang seharusnya saya masuk surga, misal ya, nggak mau jadi jangan contohnya saya tak takut. Seharusnya dia masuk surga, kemudian apa? Jadi nggak masuk. Makanya siapa yang paling merugi itu, orang paling merugi itu dia punya amalan banyak, yakni zakat wassalat, dia punya zakat, punya haji, punya semua. Bisa jadi haji setiap tahun ya kan, Tuhan pahalanya gede banget, sholatnya luar biasa, tetapi kerjaannya adalah menyakiti, memukul, merampas, membunuh dan seterusnya, ya sudah habis itu nanti, rugi. Itu yang paling kita takutkan. Makanya apa? Dosa yang paling bukan yang paling besar ya. Dosa yang paling perlu kita perhatikan adalah dosa sesat. Cukup benar, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Apakah ada yang masih bertanya? Masih ada waktu. Zuhur kita masih 45 atau 50 menit ke depan. Ustaz kita senyum-senyum. Mantap, masih bisa ya Ustaz ya. Satu lagi, nah, jangan nanti nanya di WA, karena Ustaznya nanti tentu langsung bisa jawab kan, seperti itu. Ada, siap, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Jika orang itu diberikan ujian sama Allah dan orang itu bersabar, apakah ada hadiahnya? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa ada Ustaz? Jika seseorang diuji oleh Allah dan dia bersabar, apakah ada? Pasti ya kan? Maka apa? Yaitu adalah hadiah terindah bagi seorang adalah apa? Kesabaran.
Jadi Eh, tidak ada rezeki yang paling baik, lebih baik dalam sebuah hadis ma'u'tiya rajulun, tidak ada sebuah pemberian yang paling indah yang Allah berikan kepada seorang adalah Allah berikan as-sabr. Allah berikan apa? Sebuah sabar. Karena kesabaran itu adalah inti dari sebuah keimanan. Inti dari sebuah keimanan. Jadi jika seorang itu tadi jadi sabar, itu ada sebuah kebaikan sebenarnya. Jadi itu tadi kan ada sebuah bab yang dalam kitab Riyadhus Shalihin namanya bab sabar. Itu jelaskan bahwasanya itu tadi seseorang itu ada yang Allah kasih kemampuan untuk sholat, misalnya. Ada yang Allah kasih kemampuan untuk banyak-banyak sedekah. Allah kasih kemampuan untuk memiliki ilmu yang luas dan seterusnya. Allah semuanya sudah kasih bagi rizki melakukan amal soleh. Salah satu amal soleh yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang adalah kesabaran. Ada sebuah sabar. Sabar tentu banyak ya. Dan sabar itu salah satu maknanya adalah sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berjanjikan? Yaitu tadi yang kita bahas semuanya tadi ya. Semua bahas kita tadi ya, dihapus dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya ya. Dan semuanya itu adalah bentuk dari apa? Dari buah dari sebuah kesabaran. Jadi situ. Allah alam bisawab. Ada salah Ustaz. Saya juga buat. Aku ikut sedih tadi, ikut sedih. Mudah-mudahan banyak diberikan kemudahan sama Allah ya. Amin. Baik, ada lagi yang Mas mau bertanya? ada Masih ada. Mungkin dari volunteer? di Gitu. di WhatsApp? Instagram. Instagram? Udah dikirim ke aku. belum Boleh dibantu Mbak? bacain aja kali Mbak. Oh iya, aku bacain aja Aku kan. mau dibacain sama Mbak Tina, boleh? Assalamualaikum Ustadz dan semuanya. Bagaimana caranya mengatasi nikmat ibadah dan iman yang turun saat sedang sedih ya? Ya. Syukron Ustadz. Ya. Jadi ada pertanyaan bagaimana mengatasi ibadah yang sedang turun saat sedang Sedih. sedih. Jadi gini, al-iman yazidu wa yanqus kata Rasulullah. Jadi iman itu naik dan Iya. turun. Itu ada sebuah Malah aku kepastian. malah pengennya Jadi berdoa. kita itu manusia nggak ada yang flat ya, keimanannya flat itu nggak mungkin, mustahil ya. Kalau tinggi terus itu mustahil. Bahkan para sahabat pun mengakui Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Rasulullah pun mengakui akan datang ke Rasulullah dan Rasulullah Abu Bakar munafik. Kenapa munafik? Karena ketika bersama Rasulullah seolah-olah surga itu di depan, seolah neraka di depannya, saking apa kuatnya iman. Ketika kami pulang kami lupa itu, maka apa? Rasulullah menjelaskan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu akan naik dan turun dan akan namanya al-futuh. Jadi ada sebuah buku namanya futuh. Futuh adalah kondisi di mana kita saat dalam lemah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka resep dari Rasulullah SAW adalah sebisa mungkin tidak bermaksiat. Sebisa mungkin tidak bermaksiat. Selama dia tidak bermaksiat, selama dia tidak melanggar rambu-rambu dari Allah, maka baik itu termasuk hal sesuatu normal. Sesuatu yang normal. Misalkan ibu biasa sodako, rajin sodako. Ada titik di mana apa? Kadang sodako berkurang atau kadang-kadang tidak bersodako misalkan ya. Atau saat biasa membaca Al-Quran banyak berkurang atau bahkan jadi tidak membaca Al-Quran karena memang kenapa ya? Kenapa saya seperti ini misalkan? Atau tadi malah ada tambahan ya, jika bersedih. Kalau tidak bersedih saja itu dimaklumi, apalagi dalam kondisi apa? Bersedih. Kalau memang kesedihan itu kemudian menghambat dia tidak melakukan ibadah sunnah ya, bukannya wajib ya, tidak meninggal. Kan kalau meninggal wajib menjadi dosa ya kan. Selama dia masih menjalankan sholat wajibnya, yang wajib-wajib masih dia jalankan, maka apa? Kalau itu adalah sebuah ujian dari Allah, seperti tadi ada hadisnya ya. Tidaklah seorang ketika diuji oleh Allah setiap hari akan dicatat kebaikan, sebagaimana ketika dia tidak sedih kan seperti itu. Hadisnya tadi sudah kita
Maka bagaimana resepnya? Jangan bermaksiat dan jangan meninggalkan yang diwajibkan. Kalau misalkan kualitasnya menurun, yang sunnah-sunnah misalkan menurun atau bahkan tidak yang sunnah-sunnah, itu adalah sesuatu yang bersifat dalam tanda kutip apa? Normal. Asalkan tidak bermaksiat, nanti insya Allah akan cepat naik lagi. Kenapa? Kalau orang misalkan sakit yang ibadahnya berkurang aja, ya kan? Ibadah berkurang aja. Misalkan menjadi sakit akhirnya nggak bisa berpuasa, itu sesuatu yang sifatnya apa? Wajar. Itu tadi makanya Pak ada sebuah doa yang kita ajarkan ya. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, saya meminta apa? Ridho setelah apa? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya. Cukup, sudah. Ustaz, masih ada ratusan yang mau bertanya kok Ustaz, sudah cukup. Masya Allah, ini lagi semangat-semangatnya loh Ustaz. Lagi semangat-semangatnya tadi putus. Kok ini yang mana ya? Yang merugi. Masya Allah. Baik, kalau gitu kita tutup aja Ustaz, sudah cukup. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi dengan Ustaz dengan tema dan apa ya, pembedahan dari tema yang lebih menarik dari hari ini ya Ustaz ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini menjadi syafaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di kesehariannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, izin untuk menginformasikan kajian dari Dr. Tunisa ya Ustaz ya. Ya, untuk Bunda Soleha atau Mbak Soleha yang mempunyai anak remaja dari usia duduk di SMP sampai SMA, kita akan ada kajian di taklim remaja, yaitu pada hari Jumat besok tanggal 30 Agustus melalui Zoom online. Jadi yang mau ikutan anak atau cucu mungkin atau keponakan atau saudara bisa menghubungi admin. Di situ ada tertera adminnya. Dan apabila ingin masuk ke dalam grup MT Tunisa, boleh juga di WhatsApp adminnya untuk mendapatkan info-info kajian. Dan Zoom untuk besok di taklim remaja itu akan diisi oleh narasumbernya, yaitu Kak Dimas Adista. Pastinya udah pada kenal ya, dengan tema Merdeka. Udah apa belum sih? Seperti itu. Baik, silakan didaftarkan jika memang ingin mengikuti, karena secara Zoom online pada pukul 16.30 sampai 17.30 seperti itu. Baik Ustaz, itu aja informasi dari kami. Sebelum kita tutup, bisa ditutup dengan doa dari Ustaz. Apa dari Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mampu kita amalkan. Mudah-mudahan saat kita duduk di sini, ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa semakin dekat kepada Allah, menguatkan keimanan kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabb baitil 'azim a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ikhwanina wa awladina min nar. Ya Allah, angkatlah orang tua kami, angkatlah dosa-dosa orang tua kami, angkatlah mereka dari api neraka. Orang tua kami, ibu kami, ayah kami, nenek kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami dari api neraka. Ya Judi wal Manni wal Aqwa, yang maha dermawan yang selalu memberikan banyak pemberian kepada kami. Wal ihsan wal karam. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaiki seluruh perkara kami di akhir kehidupan kami seluruhnya. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma kfina bi halalika min haramika. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki halal, dan Allah jauhkan dari rezeki haram.
Wabunina min fadlika amma suwa. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu tanpa meminta kepada selain Engkau. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang menyucikan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam terhadap orang-orang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.